Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-10. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami dengan hikmat-Mu pada saat ini. Saat kami membaca dan memahami kehendak di dalam firman-Mu, di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yosua 10 ayat 1-15. Adoni-Sedek Raja Yerusalem mendengar bahwa Yosua telah merebut kota Ai dan mengkhususkannya untuk dimusnahkan, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan rajanya. Demikianlah dilakukan Yosua terhadap Ai dan rajanya. Raja itu juga mendengar bahwa penduduk kota Gibeon mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan tinggal di antara mereka. Lalu ia dan rakyatnya sangat ketakutan sebab Gibeon itu kota besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar daripada Ai. Semua orangnya pun gagah perkasa. Oleh sebab itu Adoni-Sedek Raja Yerusalem mengutus orang ke Hoham, Raja Hebron ke Piream, Raja Yarmut ke Yafia, Raja Lakis, dan ke Debir, Raja Eklon dengan pesan, "Datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, karena mereka telah mengadakan perdamaian dengan Yosua dan orang Israel." Lalu Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eklon, kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju dengan seluruh tentaranya. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan memeranginya. Orang-orang Gibeon pun mengirim utusan kepada Yosua ke perkemahan di Gilgal dengan pesan, "Jangan lepas tangan terhadap kami, datanglah segera kepada kami, bantulah dan selamatkan kami, karena semua raja orang Amori yang tinggal di pegunungan telah bergabung melawan kami." Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama dia, semuanya pejuang yang gagah perkasa. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalaman bergerak maju dari Gilgal. Tuhan membuat mereka kocar-kacir di hadapan orang Israel dan mengalahkan mereka dengan dahsyat di Gibeon. Orang Israel mengejar mereka ke arah lereng Bet-Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Ketika mereka sedang melarikan diri dari hadapan orang Israel dan sampai di jalan turun di Bet-Horon, Tuhan menghujani mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai Azeka, sehingga tewaslah mereka. Lebih banyak yang tewas karena hujan batu es itu daripada yang ditewaskan oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Matahari pun berhenti dan bulan tidak bergerak sampai bangsa itu melakukan pembalasan terhadap musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan berlambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu baik sebelum maupun sesudahnya, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seseorang seperti itu. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk orang Israel. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya kembali ke perkemahan di Gilgal. Sahabat Scripture Reunion Indonesia, dibohongi orang sangatlah menyakitkan. Maka melakukan pembalasan bisa menjadi respon yang dipilih oleh orang yang dibohongi ketika si pembohong datang meminta pertolongannya. Berbeda dengan respon Yosua ketika orang Gibeon memohon pertolongan karena kepungan raja-raja orang Amori yang bersatu. Walau Yosua dan orang Israel pernah dibohongi soal perjanjian yang mereka buat dengan orang Gibeon, Yosua justru bergegas maju bersama seluruh tentaranya membela orang Gibeon. Dalam respon yang ia berikan, Alkitab mencatat tentang penegasan penyertaan Tuhan dan janji kemenangan atas raja-raja orang Amori.
sangat memungkinkan bagi Yosua merespon secara berbeda seruan minta tolong orang Gibeon. Namun, di sini terlihat integritas Yosua tidak diragukan terhadap perjanjian yang sudah ia buat dengan orang Gibeon. Ia percaya bahwa Allah pasti akan menolong. Ia percaya bahwa Allah lah yang berperang untuk orang Israel. Hal ini terlihat jelas dari pernyataan yang ia serukan untuk meneguhkan orang Israel yang pergi berperang bersama dengan dia, bahwa Tuhan akan menyerahkan setiap musuh yang mereka perangi. Dengan pertolongan Tuhan, Israel memenangkan setiap peperangan. Tidak mudah untuk memberikan respon yang tepat sebagai anak-anak Tuhan ketika kita pernah disakiti dengan dibohongi. Apalagi jika pelaku berada dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan. Akan tetapi, kita perlu belajar dari Yosua yang mampu merespon secara tepat dan tidak menahan atau menunda pertolongan yang bisa ia berikan. Kita perlu belajar dari Yosua yang dapat melihat penyertaan dan berkat yang Allah berikan kepada bangsanya ketika mereka menaklukkan raja-raja orang Amori. Kita, umat Tuhan masa kini, harus bisa melihat penyertaan dan campur tangan Tuhan dalam hidup umatnya. Hendaklah kita dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Biarlah kita bersedia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang berseru minta tolong. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami untuk tetap berbuat baik meskipun kami disakiti. Berikan kami hati yang penuh kasih dan pengertian, agar kami bisa mendoakan, mengampuni, dan mengasihi mereka yang menyakiti kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.